Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silahkan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu yang datang ke medan pertempuran untuk membantu Uzui Tengen menghadapi iblis bulan atas bersaudara. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 88 dan 89. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 88 ini pertempuran puncak antara pemburu iblis melawan iblis bulan atas dimulai. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan istri Uzui Tengen yang mengevakuasi masyarakat sekitar di medan pertempuran. Salah satu istri Tengen yang bernama Hinatsuru juga menuju medan pertempuran pula untuk membantu. Gyutaro yang melihat kedatangan Tanjiro dan kawan-kawan berkomentar jika kedatangan mereka bertiga tidak akan merubah masa depan mereka semua. Sedangkan Tanjiro yang baru datang itu bingung, kenapa ada dua iblis bulan sekarang ini, dan iblis yang selendang juga belum mati. Tanjiro menduga jika tubuh asli dari kedua iblis bulan tersebut adalah pria yang ada di hadapannya itu, karena baunya lebih kuat dan memiliki aura berbeda dari iblis selendang sebelumnya. Semakin lama Tanjiro mulai gemetaran. Dia mulai seperti ketakutan berhadapan dengan iblis bulan atas tersebut. Namun tiba-tiba Uzui Tengen berkata jika para pemburu iblislah yang akan memenangkan pertempuran. Daki yang mendengar pendapat barusan tidak terima, karena pilar yang menjadi harapan pemburu iblis itu telah terkena racun dan dia akan mati. Mendengar hal itu, Tanjiro langsung kaget. Tapi sambil tersenyum dan percaya diri meski sudah terluka, Uzui-san menjawab jika mereka akan menang. Dia masih bersemangat dan meminta para iblis itu untuk tidak meremehkan manusia. Uzui-san menambahkan jika ketiga pemburu iblis yang baru datang ini adalah penerusnya yang begitu berharga dan mereka tidak akan lari. Selain itu, Uzui-san telah menemukan cara untuk mengalahkan dua iblis bersaudara tersebut. Caranya adalah dengan memotong kepala mereka berdua secara bersamaan. Tanjiro yang mendengar ucapan barusan dan melihat Uzui-san merasa jika semangat pilar itu sangat mirip dengan mendiang Rengoku-san. Sedangkan Inosuke yang terinspirasi Uzui-san juga ikut-ikutan berkomentar demikian. Akan tetapi, Gyutaro dan Daki tersenyum percaya diri. Mereka tetap ragu para pemburu iblis itu akan dengan mudah memegang kepala mereka berdua secara bersamaan. Selain itu, Gyutaro pernah memakan 15 pilar dan sedangkan 7 pilar untuk adiknya. Daki menambahkan jika mereka tidak akan melihat fajar tiba dan malam yang panjang akan selalu berada di pihak para iblis. Setelah itu, Daki menyerang Uzui Tengen dari belakang dengan selendangnya. Namun melalui pernapasan petirnya, Zenitsu menghentikan serangan tersebut dengan begitu cepat. Sambil percaya diri, Inosuke memberitahu Zenitsu dan Uzui-san jika mereka akan menghadapi iblis selendang itu. Sedangkan Tanjiro dan Uzui-san menghadapi iblis bersabit tersebut. Gyutaro yang melihat aksi para pemburu iblis itu tersenyum, karena dia yakin adiknya tidak akan bisa dikalahkan oleh mereka. Di sisi lain, Daki yang tersudut oleh serangan Zenitsu barusan naik ke atas genting. Dia menyadari jika orang yang menyerangnya itu adalah anak di dalam penginapan Kyogoku. Si Zenitsu yang sedang tertidur itu meminta Daki untuk meminta maaf kepada gadis yang telah dia jewer beberapa waktu sebelumnya. Karena meski dia memberikan mereka makanan, pakaian, dan tempat teduh yang layak, bukan berarti mereka bisa dianggap seperti barang. Mendengar ucapan barusan, Daki mulai geram. Daki menjelaskan jika di kota ini wanita adalah komoditas seperti benda. Pemiliknya bisa menjual, membeli, merusak, dan bertindak sesuka mereka. Daki memberitahu Zenitsu jika mereka, para iblis, hanya membalas rasa sakit yang mereka alami dan memberikan kemalangan masa lalu mereka kepada manusia, agar semuanya bisa impas. Sambil tersenyum penuh kejahatan, kedua iblis bulan itu menambahkan jika begitulah cara mereka menjalani hidup. Tanjiro merasakan hawa membunuh yang sangat kuat dari Gyutaro. Dia menjadi semakin gemetaran. Namun Tanjiro berusaha menahan rasa takutnya itu. Di sisi lain, Uzui-san juga terkena racun, membuatnya juga harus melindungi pilar tersebut. Tanjiro berencana mengayunkan pedang. Begitu iblis bulan tersebut mulai bergerak. Akan tetapi secara mengejutkan, dengan begitu cepatnya Gyutaro bergerak maju dan menghunuskan pisau sabitnya ke leher Tanjiro. Si Tanjiro amat sangat kaget. Dia berusaha menghindar dan mengayunkan pedangnya sebisa mungkin. Namun dengan sigap, Uzui-san melempar Tanjiro ke atas, lalu menyerang iblis itu dengan kedua pedangnya. Si Tanjiro yang berhasil diselamatkan barusan merasa kecewa, karena bukannya membantu, dia malah seakan jadi beban untuk Uzui-san. Saat pertempuran Uzui Tengen melawan Gyutaro sedang berlangsung,
tiba-tiba dari atas muncul banyak selendang milik Daki dalam jumlah banyak, menyerang Tanjiro dan Uzui Tengen, membuat kedua pemburu iblis itu jadi semakin kesulitan untuk bertarung. Daki yang berada di atas genteng tertawa, karena dengan kakaknya yang keluar dan ikut bertarung, membuat mata ketiganya terbuka dan dia bisa melihat semua gerakan yang Tanjiro dan Uzui Tengen lakukan. Sepertinya kekuatan asli dari iblis bulan atas peringkat 6 itu yang sesungguhnya akan keluar kalau Gyutaro juga ikut bertarung ya guys. Dan dengan mata ketiga itu akan menghubungkan penglihatan mereka berdua, sehingga mereka bisa melihat dari dua sudut pandang pertempuran yang berbeda secara bersamaan. Inosuke dan Zenitsu yang terkena serangan dari Daki sebelumnya meminta iblis itu untuk berhenti berteriak seperti tadi. Sedangkan Gyutaro yang sedang menghadapi Uzui Tengen itu juga menyadari kalau gerakan dari para pemburu iblis tersebut dalam bertarung benar-benar tidak terkendali. Baginya sungguh konyol kalau ketiga pemburu iblis yang Uzui Tengen katakan itu adalah penerusnya kelak. Setelah itu, kedua iblis tersebut menyerang Tanjiro dan kawan-kawan dengan jurus darah iblis kombinasi. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, dan Uzui Tengen berusaha menahan serangan besar tersebut. Saking dahsyatnya serangan yang kedua iblis itu lancarkan, sampai membuat bangunan di area pertempuran mereka jadi terpotong-potong dan runtuh. Uzui Tengen mencoba menyerang balik dengan bola peledaknya, namun usahanya tidak begitu berarti. Gyutaro terus saja menyerang pilar itu dengan pisau sabitnya tanpa henti. Dalam benaknya, Uzui Tengen merasa jika serangan yang iblis bulan itu lancarkan begitu cepat. Lalu secara mengejutkan, Gyutaro menyerang pilar tersebut dari arah belakang juga dengan jurus darah iblisnya. Uzui Tengen sangat terpojok karena posisinya dari depan sedang disudutkan oleh serangan iblis bulan, sedangkan dari belakang dia malah mendapatkan serangan dadakan, membuatnya tidak bisa untuk menghindar. Namun secara tak terduga Tanjiro muncul dan menahan jurus darah iblis itu. Saking kerasnya serangan tersebut membuat Tanjiro kesulitan untuk menahannya. Tanjiro mengamati pertempuran yang berlangsung. Dia teringat jika dalam pertahanan, nafas air lebih fleksibel dan akan lebih unggul jika memantulkan serangan lawan. Benar saja, Tanjiro akhirnya memantulkan jurus darah iblis tersebut ke atas. Sedangkan Uzui Tengen menggunakan nafas suara jurus kelima untuk mengkombinasikan serangannya dengan meledakkan area sekelilingnya. Serangan tersebut membuat Gyutaro merasa tersudut. Akan tetapi, tiba-tiba selendang milik Daki muncul lagi untuk menyerang mereka. Tanjiro berusaha membantu Uzui Tengen dengan menghentikan pergerakan selendang-selendang yang mengganggu itu. Dia memaksa tubuhnya untuk terus bergerak meskipun sebenarnya telah kehabisan banyak stamina. Uzui-san yang melihat gerakan dari Tanjiro itu menyadari jika dia tidak dalam kondisi prima karena pertempuran sebelumnya. Sedangkan Uzui Tengen menyadari jika dia telah terkena racun. Satu-satunya cara agar bisa menang adalah mereka harus segera mengakhiri pertempuran dengan cepat, atau mereka semua akan mati. Di sisi lain, di atap rumah, Daki terus menyerang Inosuke dan Zenitsu dengan selendangnya, dikombinasikan dengan tebasan sabit milik kakaknya itu. Inosuke dan Zenitsu berusaha menghindari serangan besar tersebut sekuat tenaga. Sambil menghindar, Zenitsu meminta Inosuke untuk segera menyerang balik. Namun si Inosuke protes karena mereka berdua sedang tersudut sehingga sangat mustahil untuk mendekati iblis itu. Di bagian lantai bawah, Tanjiro sampai terpental setelah tidak kuasa menahan serangan brutal dari selendang milik Daki. Dia berusaha mengatur nafas agar bisa menyerang lagi. Dari atap rumah di sebelah area pertempuran mereka, tiba-tiba muncul istri Uzui Tengen yang bernama Hinatsuru dan melancarkan tembakan kunai dalam jumlah besar ke arah Gyutaro. Si Gyutaro yang melihat tembakan kunai itu merasa harus menahan serangan tersebut. Namun dia juga merasa bingung kenapa mereka repot-repot melancarkan serangan yang tidak berguna seperti itu. Lalu Gyutaro menahan setiap serangan kunai tersebut dengan jurus darah iblisnya. Tapi secara tak terduga, Uzui Tengen malah maju untuk melancarkan serangan lanjutan. Si Gyutaro terheran-heran, ada apa dengan pilar itu? Dia malah menerjang lawan, sampai-sampai dia malah terkena kunai dari rekannya sendiri. Dari serangan kombinasi itu, Gyutaro menyadari jika pilar suara yang dia hadapi itu bukanlah ahli pedang, melainkan seorang shinobi. Iblis tersebut tidak ragu untuk menyerang Uzui Tengen. Begitu juga dengan pilar suara itu, dia terus berusaha maju untuk menebas iblis tersebut, meski tertusuk banyak kunai. Akhirnya Uzui Tengen berhasil menebas kedua kaki dari Gyutaro. Lalu tiba-tiba dia juga terkena tembakan kunai dari atas dan tepat mengenai lehernya. Setelah menerima tembakan kunai tersebut, Gyutaro menyadari jika kunai yang menyerangnya bukanlah kunai biasa. Kunai itu dilapisi bahan dari bunga wisteria, sehingga membuat iblis yang terkena serangan tersebut akan kesulitan untuk beregenerasi. Gyutaro juga merasakan jika tubuhnya telah mati rasa akibat terkena kunai itu.
Lalu dengan cepat Tanjiro maju, melompat dan berusaha menebas leher dari iblis bulan atas tersebut. Gyutaro yang merasa dirinya tersudut malah tersenyum. Dia tidak menyangka jika para pemburu iblis itu dengan cepat bisa membalikan keadaan. Apakah nantinya Tanjiro akan berhasil menebas kepala dari iblis bulan atas itu? Lalu bagaimana nasib Inosuke dan Zenitsu yang sedang menghadapi Daki di atap rumah tadi? Sayang sekali Shin Manga Kimetsu no Yaiba chapter 89 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 88 dan 89 yang edisinya memperlihatkan kombinasi serangan Uzi Tengen dan Tanjiro yang berusaha menebas kepala Gyutaro sang iblis bulan atas. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Aindesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys, oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.